Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sel volta dan sel elektrolisis. Saya sendiri, nama saya Nurmaisita, sebelah saya Karisma Dina, sebelah saya Rosa Khairidawati. Kami dari 12 IPA 2. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sebuah alat kimia yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Alat ini dikenal dengan istilah sel elektrokimia. Nah, sel volta ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama ada voltmeter, yang kedua jembatan, ketiga garam, keempat anoda, dan kelima katanoda. Yang pertama voltmeter, yaitu komponen yang berfungsi menentukan besarnya energi potensial listrik atau tegang listrik yang dihasilkan. Yang kedua jembatan garam, komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam ini terdiri dari senyawa Na2 dan SO4. Yang ketiga ada anoda atau elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Logam yang dipakai pada anoda di gambar adalah Zn atau Zeng. Yang keempat ada katanoda atau elektroda positif, tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Logam yang dipakai pada katanoda di gambar adalah Cu atau tembaga. Elektrolisis. Pengertian elektrolisis. Elektrolisis merupakan suatu peristiwa di mana suatu larutan akan diuraikan menjadi ion-ionnya, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Ketika arus listrik searah dialirkan ke dalam larutan elektrolit melalui elektroda. Pada peristiwa ini, kation akan mengalami reduksi karena menangkap elektron, sedangkan anion akan mengalami oksidasi karena melepaskan elektron. Maka peristiwa redukasi terjadi di katoda dan oksidasi terjadi di anoda. Dan kation akan menuju katoda sedangkan anion akan menuju anoda. Reaksi-reaksi elektrolisis bergantung pada potensial elektroda, konsentrasi, dan overpotensial dari spesies yang terdapat dalam sel elektrolisis. Elektron dari listrik searah memasuki larutan melalui katoda. Lalu elektron dari katoda diserap oleh spesies tertentu dalam larutan dan mengalami reduksi. Sementara itu, spesies tertentu yang lain melepaskan elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Jadi, reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada sel elektrolisis sama seperti pada sel volta, yaitu di katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan di anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Akan tetapi, muatan elektronnya berbeda. Pada sel volta, katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Proses elektrolisis merupakan reaksi redoks yang tidak spontan sehingga memerlukan energi. Proses elektrolisis berlangsung pada rangkaian elektroda dan sumber arus listrik searah yang disebut sel elektrolisis. Proses elektrolisis dimulai dengan masuknya elektron dari arus listrik searah ke dalam larutan melalui kutub negatif. Ion yang bermuatan positif akan menyerap elektron dan mengalami reaksi reduksi di anoda. Ion yang bermuatan negatif akan melepaskan elektron dan mengalami oksidasi di anoda. Jadi, proses elektrolisis merupakan reaksi redoks. Elektroda positif dan elektroda negatif ditentukan oleh sumber arus listrik. Jenis elektroda yang digunakan dalam proses elektrolisis sangat berpengaruh pada hasil elektrolisis. Pada proses elektrolisis dengan elektroda aktif berlangsung reaksi elektroda dan reaksi elektrolit, sedangkan proses elektrolisis dengan elektroda inert hanya berlangsung reaksi elektrolitnya saja. Prinsip dasar elektrolisis. Ada 3 prinsip dasar elektrolisis. Yang pertama, proses elektrolisis
mengubah energi menjadi energi kimia. Energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, reaksi elektrolisis merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik dari luar. Yang ketiga, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolis, yaitu terdiri dari satu jenis larutan atau leburan elektrolit dan memiliki dua macam elektroda, yaitu satu, katoda merupakan elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar atau elektroda negatif. Katoda merupakan tempat terjadinya reduksi. Reaksi berlangsung di katoda yaitu ion dan ion positif seperti ion H+ dan ion logam. Kedua, anoda yaitu elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik luar atau elektroda positif. Anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi. Reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi ion-ion negatif atau anion, seperti ion OH dan ion sisa asam. Jenis-jenis sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang merubah energi listrik menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Sel elektrolisis tersusun atas elektroda positif atau anoda dan elektroda negatif atau katoda. Ada dua tipe elektroda, yaitu elektroda inert dan reaktif. Bila anoda berupa elektroda inert, reaksi oksidasi sangat bergantung pada jenis anion yang ada dalam larutan. Sebaliknya, bila anoda berupa elektroda reaktif, maka elektroda itu akan larut. Ciri-ciri utama sel elektrolisis yaitu larutan elektrolit yang mengandung ion bebas. Ion-ion ini dapat memberikan atau menerima elektron sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Terdapat dua elektroda dan sel elektrolisis dan terdapat sumber arus listrik dari luar seperti baterai yang mengalir arus listrik searah. Sel elektrolisis mempunyai beberapa komponen utama yaitu wadah, elektroda, elektrolit, dan sumber arus searah. Dalam sel ini, pemakaian jenis elektroda dan elektrolit sangat mempengaruhi jenis produk yang dihasilkan. Reaksi pada katoda dan anoda atau elektrolisis dibagi menjadi 3 macam kelompok. Selanjutnya ini akan dibahas oleh Rosa Khairidawati. Pada katoda dan anoda dibagi menjadi 3 macam. 1. Sel elektrolisis dengan elektrolit lelahan. Lelahan elektrolit diperoleh dengan cara memanaskan padatan elektrolit. Reaksi pada katoda dan anoda terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sel elektrolisis dengan elektrolit lelahan. Lelahan elektrolit diperoleh dengan cara memanaskan pada elektrolit tanpa melibatkan air. Kation di katoda dan reduksi, sedangkan anion di anoda akan dioksidasi. Jenis sel elektrolis ini melibatkan reaksi redoks sederhana karena berlangsung tanpa adanya air. Berdasarkan gambar, lelahan yang digunakan adalah lelahan garam NaCl. Reaksi yang terjadi. 2. Elektrolisis air. Jika arus listrik dilewatkan melalui 2 elektroda dalam air murni tidak terjadi elektrolisis, tetapi jika larutan cus SO4 atau KNO3 ditambahkan air murni dengan konsentrasi rendah, akan terjadi elektrolisis dan dapat mengantarkan arus listrik. 3. Sel elektrolisis dengan elektrolit larutan. Jenis sel elektrolis ini melibatkan reaksi redoks yang agak kompleks karena
Adanya reaksi-reaksi bersaring antara reaksi redoks elektrolit dan reaksi redoks pelarut air. Larutan elektrolit diperoleh dengan cara melarutkan pada elektrolit di dalam air. Zat yang mengalami reaksi redoks bukan hanya kation dan anionnya, tetapi juga pelarutnya H2O. Terjadi kompetisi antara ion-ion dan molekul H2O. Pemenang kompetisi bergantung pada harga potensial standar sel, jenis elektrode, dan jenis anion. Semakin besar nilai sampai mulai reaksi induksi terjadi. Ini bro kak. Iya. Tapi kok ini lanjut? Itu sudah mau dilanjutkan. Nanti potong aja. Yang digunakan adalah elektrolit larutan garam NaCl. Karena ada persaingan dengan pelarut air, maka reaksi yang terjadi di elektroda adalah katoda 2H2O1 plus 2E H2G plus 2OH Aki. Anoda 2Cl Aki Cl2G plus 2E. Sel 2Cl Aki plus 2H2O 1H2G plus 2OH Ki Cl2G. Susunan sel elektrolis. Sel elektrolis tidak memerlukan jembatan garam, sehingga susunan sel lebih sederhana. Komponen utamanya adalah sel wadah elektrolit dan sumber arus searah. Elektrolit dapat berupa lelahan senyawa ion yang atau larutan elektrolit bisa. Elektron listrik memasuki elektrolit melalui kutub negatif katoda. Spesi tertentu dalam elektrolit menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Sementara itu, spesi melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Susunan sel elektrolis yaitu 1. Katoda. Katoda berhubungan dengan kutub negatif sumber arus listrik. Kation dari elektrolit pergi menujunya. Katoda mengalami reduksi dan menerima elektron. 2. Anoda. Elektron yang berhubungan dengan kutub positif sumber arus listrik dan anion dari elektrolit pergi menujunya. Anoda mengalami oksidasi dan melepas elektron. Kation inert. Kation yang suka bereaksi yaitu logam alkali Ia, alkali tanah A2Al, dan Mn yang berbentuk dalam elektrolisis. 4. Elektroda inert. Elektroda yang suka bereaksi yaitu elektroda PT atau AU dan C. Reaksi elektrolisis. Reaksi yang terjadi ketika listrik dialirkan melalui elektrolit disebut reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis dalam larutan elektrolisis berlangsung lebih kompleks. Reaksi-reaksi yang berkompetisi pada tiap-tiap elektrode. Spesi yang mengalami reduksi di katoda adalah mempunyai kompetensi reduksi yang lebih positif. Spesi yang mengalami oksidasi di anoda adalah yang mempunyai potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasi lebih positif. Jenis elektroda apakah insert dan aktif. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi. Elektroda inert yang sering digunakan yaitu platina dan grafit. Potensi tambahan yang diperlukan sehingga satu elektrolisis dapat berlangsung over potensial. Reaksi di katoda reduksi.
Reaksi di katoda bergantung pada jenis kation dan larutan. Jika kation berasal dari logam aktif, logam 1A, 2A, Al atau Mn, yaitu logam-logam yang potensial standar reduksinya lebih kecil, lebih negatif daripada air. Maka air reduksi sebaiknya kation selain yang disebutkan di atas atau reduksi. Reaksi anoda, oksidasi. Elektroda negatif katoda tidak mungkin ikut bereaksi selama elektrolisis karena logam tidak ada kecenderungan menyerap elektron, membentuk ion negatif. Akan tetapi elektroda positif anoda bisa saja ikut bereaksi melepas elektron dan mengalami oksidasi, kecuali PT dan AU. Pada umumnya logam mempunyai potensial. Penjelasan dari kami tentang sel volta dan sel elektrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.